Mohon izin saya berdiri. Saya nggak biasa duduk, masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, walladzi arsala rasulahu tazkiratan lil ummah wal hadi ila siratihi al mustaqim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman daimain ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Ustadz Gusto Aib, Ustadz Istanto, dan para masyaikh dan guru-guru yang lain. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa kita beserta jajaran pemerintahan desa, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, lindungan dalam menjalankan amanah yang sangat besar. Dan tak lupa pula yang kami muliakan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, yang mulai ibu-ibunya sekarang berubatan garopoknya di atas. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih mengizinkan kita untuk hadir dalam majlis yang sangat luar biasa. Rasul pernah bersabda, tidak ada suatu kaum daripada kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar agama, kecuali dikelilingi para malaikat, kecuali didoakan oleh para malaikat, kecuali dipakaikan mahkota kemuliaan. Maka luar biasa Pak, siang-siang panas seperti ini, kalau ini kita syukuri, insya Allah keringat-keringat yang keluar sebagai penggugur dosa dan saksi atas kebaikan kita, insya Allah. Salawat serta salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada baginda Rasulullah, kelak kita mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah, karena tidak ada syafaat kecuali datangnya dari dua golongan. Pertama Al-Quran, yang kedua adalah baginda Rasulullah. Maka mudah-mudahan kalau kita ini tidak ada yang hafal Quran, setidaknya dapat syafaat daripada baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini mohon maaf nih, saya berdiri di panggung yang agak tinggi. Saya agak-agak risih kalau kadang-kadang agak tinggi. Kenapa? Takut jubahnya terbang. Cuma ini karena ya namanya menyampaikan nasihat, dipersilahkan oleh tuan rumah, maka alhamdulillah saya berterima kasih dipersilahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah hikmah atau perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya sangat bagus. Saya dari tadi tersipu Pak, baca temanya, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta. Nah ini nih bahaya nih, cinta. Cinta kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di sini banyak generasi muda yang bersolawatan di belakang saya, muda-muda semua. Tidak ada nenek-nenek, kakek-kakek. Kata cinta terkadang menjadi dilema. Banyak di mana-mana saya dapati di sekolah-sekolah itu terkadang kalau kita bahas cinta, anak muda-mudi itu semangatnya luar biasa. Nah, cuma biasa saya ingatkan hati-hati, cinta zaman sekarang itu adalah singkatan dari cindolo natape. Jadi cendol dengan tape, habis manis sepah dibuang. Ini hati-hati. Maka tema ini luar biasa. Bagaimana akhlak dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, akhlak Nabi itu luar biasa. Ada orang tua jalan di depannya, maka Rasulullah khaffat masyatahu, meringankan jalannya Rasulullah, tidak mau mendahului orang yang lebih tua. Itu baginda Rasulullah. Zaman sekarang banyak dari generasi orang tua sholat sunnah lewat aja di depannya. Kadang-kadang barang disenggol bacok ini, senggol jatuh. Tapi mohon maaf, saya juga terkadang kalau bawa mobil, kalau ibu-ibu di depan saya, apalagi saya tahu dia beliau tua, orang tua depan saya nggak berani ngelambung, Pak. Kenapa? Pak Ustadz ngikutin akhlak Nabi. Pertama mau ngikutin itu, yang kedua agak takut-takut. Kenapa? Kadang-kadang ibu-ibu kalau kita lihat di depan jalan, sennya motornya ke kiri, tapi nggak disangka-sangka belok kanan. Disambar, keluar kita dari mobil, beliau yang salah, kita yang dimarah-marah. Itu ada, tapi ibu-ibu di sini tidak seperti itu semua. Ya, cuma kadang-kadang hilap ya Bu ya. Biasa Pak. Akhlaknya baginda Rasulullah luar biasa. Sekarang problematika di mana-mana. Banyak anak-anak yang masih muda, tega menyakiti orang tuanya. Bahkan mohon maaf, di Metro TV itu pernah saya dapat di berita, diangkat ada seorang bapak yang sudah sepuh. Beliau itu makan dari tempat sampah, dipungut sama orang, dibawa ke panti asuhan, panti jompo. Di panti jompo didata, ternyata anaknya masih hidup. Itu di Jakarta Pak. Ternyata anaknya laki-laki perempuan masih ada semua, punya rumah semua. Alhasil pemerintah memfasilitasi, dipulangkanlah orang tua ini ke rumah anaknya. Apa jawaban anaknya? Pak, taruh aja di panti jompo, kami sibuk bekerja. Nah, ini luar biasa. Ini akhlak yang jauh daripada akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti orang dulu tidak punya akhlak Pak. Orang dulu punya akhlak, tapi akhlaknya belum sempurna. Maka datang baginda Rasulullah merubah metode dakwanya dengan luar biasa, dengan menggunakan akhlakul karimah, sehingga masuklah Islam pejuang-pejuang yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang tegasnya, gagahnya, beraninya luar biasa, masuk Islam gara-gara melihat dan mengingat akhlaknya baginda Rasulullah. Itu luar biasa Pak. Kalau Umar bin Khattab itu dalam riwayat ada dikatakan sandal jepitnya saja, langkahnya saja jin lari kalau ngedengar. Kalau kita bagaimana Pak? Sandal jepit kita bunyi, setan malah suka. Kenapa? Loh bapak dangdutan. Ini bahaya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka baginda Rasulullah sangat-sangat luar biasa. Ada kisah di mana baginda Rasulullah itu kita bisa ambil hikmahnya. Ketika beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan kota Makkah untuk hijrah ke Madinah. Ketika sampai ke Gua Hira, Abu Bakar As-Siddiq masuk pertama kali. Masuk ke Gua Hira, membersihkan gua, baru Rasulullah nyusul di belakang. Tapi ketika membersihkan gua ini, tangannya Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh kalajengking. Gua Sur maksud saya, digigit oleh kalajengking. Abu Bakar nggak mau
kelihatan lemah di hadapan baginda Rasulullah, maka ia tahan gigitan itu. Tapi sehebat-hebatnya manusia Pak, kalau tangannya bengkak digigit kalajengking nangis juga. Abu Bakar menteteskan air mata. Rasulullah menanyakan, kenapa wahai Abu Bakar? Enggak usah takut, innallaha ma'ana. Namun Abu Bakar diam saja. Naam ya Rasulullah. Udah ya Rasulullah. Singkat kata, Rasul ngelihat nih, kok tangannya Abu Bakar bengkak sebelah. Diambil tangannya, ditanyakan, kenapa? Aku tadi digigit oleh kalajengking. Alhasil Rasulullah mengambil air liurnya, diludahkan ke tangannya Abu Bakar yang digigit dan bengkak itu. Apa yang terjadi? Kempes, sembuh, sehat kembali. Ini ludahnya baginda Rasul. Kalau ludahnya kita gimana? Cuy. Baunya luar biasa. Bukan menyembuhkan, diamputasi. Nah, ini Rasul, maka Rasulullah itu luar biasa. Wanginya Rasulullah itu asli Pak. Tibul misk. Dalam kitab Simtud Durar dikatakan Rasulullah itu adalah tibul miski. Wangi keringatnya lebih harum daripada minyak kasturi. Itu minyak kasturi asli sekarang kalau dibeli Pak, kecil kayak gini itu harganya jutaan rupiah. Dipakai sekali, dicuci 3 kali 4 kali tidak hilang. Itu yang asli. Rasulullah lebih harum daripada minyak kasturi ini. Ini kalau ngebayangkan keringat kita, sudah pakai Rexona, sudah pakai batu tawas, masih aja baunya begitu. Tapi Rasul tidak. Inilah Rasulullah luar biasa. Jadi Rasulullah itu Pak, tidak boleh kita samakan dengan diri tak. Banyak itu orang-orang yang saya ketemu itu selalu menganggap, Ustaz, Rasul kan istrinya banyak, maka kita ini umatnya Nabi, istrinya harus banyak seperti Rasul. Saya katakan iya betul, Rasul yang memerintahkan untuk menikah banyak adalah urusan dakwah, perintahkan Allah. Kamu gimana? Oh saya juga urusan dakwah Ustaz. Kalau begitu ikuti Rasulullah. Istri keduanya dinikahi Rasulullah bukan karena Rasulullah yang pergi melamar, tapi ia didatangi oleh ayahandanya Siti Aisyah. Rasulullah tidak menambah istri kedua kecuali istri pertamanya telah wafat Siti Khadijah. Rasulullah ketika berpoligami lagi ada istrinya yang usianya lebih jauh tua dibandingkan beliau. Usianya 70 tahun lebih, Rasul 60 tahun. Sekarang masih ada bapak-bapak yang mau menikah sama nenek-nenek. Yang ada kakek-kakek sama gadis-gadis. Wah ini bahaya. Sunnah Rasulnya di mana? Nah, Ustaz, sekarang kok banyak ya masyarakat ahli surga. Kenapa ahli surga? Di jidatnya ada stempel surga. Nih Pak, ini perlu diguruskan Gus. Saya sering sekali di mana-mana kalau ngelihat jamaah, apalagi laki-laki, kalau sudah ada 2 di sini bekas sujud, itu langsung dicap ini ahli surga. Kenapa? Sudah ada stempel sah dari surga. Ini yang nempel siapa? Pak Desa kali yang nempel. Ini siapa? Sejak kapan? Saya bilang, wah, ini kalau ketemu sama kiai-kiai, ulama-ulama yang tiap harinya sujudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi di atas sajadah kan nggak hitam-hitam juga di sini. Bagaimana itu? Ini kalau ketemu sama anak preman, mungkin dia jatuh di aspal, sininya kegesek dikit hitam, langsung dikatakan nih ahli surga. Oh nggak gitu juga. Ini banyak Pak. Ya, yang paling asar bekas nanti di surga itu kata baginda Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran. Semua nanti umatku itu dipanggil pada hari kiamat dengan bermuka berseri-seri, muhajjalina, cerah. Karena apa? Min atharil wudu, karena bekas daripada air wudu. Maka jangan pernah putus wudu Bu. Wudus Pak, jangan pernah putus, terus berwudu. Kenapa? Ia nanti akan mempercantik dan mempergagah kita, bukan di sini, tapi di akhirat kala insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah.